Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub yang pembahasan sudah sampai pada bab muraqabah, artinya merasa selalu diawasi oleh Allah, dan poin yang sedang kita bahas adalah buah dari muraqabah. Sudah 3 poin yang kita bahas. Pertama, orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan bermuamalah dengan sebaik-baik adab, baik dengan Allah ataupun dengan sesama manusia. Poin kedua, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Poin yang ketiga, dia akan selalu merasa dekat dengan Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Kita teruskan yang keempat. Buah muraqabah yang keempat adalah hatinya akan bahagia, jiwanya akan tenang dan tentram, dan akan penuh optimisme di dalam dadanya. Kenapa demikian? Karena bila seorang manusia, seorang hamba menyadari dirinya selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah dalam sebaik-baik keadaan. Gak mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan jiwanya belepotan dengan dosa dan maksiat, kotor dengan banyak kesalahan dan penyimpangan. Gak mau. Dia ingin berjumpa dengan Allah dalam sebaik-baik keadaan. Maka dia jaga seluruh anggota badannya. Dia jaga hatinya dari segala hal yang bisa mengotorinya. Kalau sudah sampai pada level itu, dijamin hati orang itu akan senang, akan bahagia, akan gembira, akan tenang. Karena apa? Karena hati seorang hamba hanya akan tersiksa dengan keresahan dan kegelisahan, dengan risau dan galau, dengan sedih dan takut, apabila keterkaitan hatinya sudah berpaling kepada selain penciptanya, berpaling kepada harta, harta itu akan menyiksanya. Dia tersiksa dengan harta dalam berbagai macam bentuk siksaan. Dia ingin terus mencari harta. Apabila sudah didapat, dia terikat dengan harta itu. Bila tidak didapat, dia kecewa, resah dan gelisah. Orang yang berpaling hatinya kepada pangkat, jabatan, kekuasaan, dia akan tersiksa dengan hal itu. Dia akan sibuk hatinya, pikirannya, perasaannya dengan yang menjadi obsesinya dari kehidupan di dunia ini.
Karena apa? Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, kata beliau, fa inna hadzal qalba innama rukkiba tarkiban khasan li ayatawajjaha ilal ma'budi duna ma siwa. Hati ini diciptakan oleh Allah dengan susunan sedemikian rupa, disusun hanya dalam rangka untuk bisa mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya. Baru klop, baru tenang, baru bahagia, baru senang, baru gembira. Fa idza ta'allaqa bi ghairihi wa tashagghala bihi, kalau hati yang memang diciptakan dengan susunan dalam bentuk yang klop, diciptakan untuk bermuajahah kepada Allah, maka apabila sibuk atau terkait dengan selain Allah, hati itu akan sedih, akan resah, akan gelisah, dan akan terazab dengan apa yang menjadi obsesi hatinya dari kehidupan di dunia ini. Orang yang terkait dengan harta, hatinya menjadi obsesi dari hidupnya, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, dia akan selalu merasa resah dan gelisah. Kecewa apabila keinginannya tidak terpenuhi, sedih apabila yang diinginkannya hilang dari dirinya, resah dan gelisah sebelum obsesinya tercapai, selalu begitu. Adapun orang yang hatinya dihadapkan kepada Allah, dia akan tenang, dia akan lapang, dia akan bahagia, gembira, jauh dari kesedihan, kekecewaan, keresahan, kegelisahan, kerisauan, dan kegalauan. Dia menciptakan surga di dunia di dalam jiwanya. Itulah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada, kebahagiaan hati dan batin, bertaqarrub, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah buah muraqabah yang keempat. Kelima, ta'dhimul jaza' 'alal 'amal. Orang yang memiliki sifat muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah, dia akan mengagungkan pahala atas apa yang Allah amalkan. Pahala itu, pahala dan dosa itu selalu menjadi bahan pertimbangan dalam semua tindakan, ucapan, dan keyakinan. Seorang yang memiliki sifat muraqabah bila dia dagang, jual beli, baik sebagai penjual atau pembeli, yang ada di pikirannya bukan untung atau rugi, tapi dosa atau pahala, ridho Allah ataukah murka Allah, menguntungkan akhirat atau merugikan akhirat. Itu yang menjadi bahan pertimbangannya. Kalau perbuatannya akan dilakukan ternyata Allah janjikan pahala yang besar, dia bersemangat dengan kesungguh-sungguhan yang sangat tinggi. Apabila itu dosa, maka dia menghindar dengan sejauh-jauhnya cara menghindar. Ketika melihat bahwa balasan terendah di surga, tempat terburuk di surga,
itu sampai 100 kali lipat dari tempat terindah di dunia, terbagus di dunia. Maka dia tidak akan menyepelekan pahala dari Allah sesedikit apapun pahala itu. Karena itulah maka seenteng dan seringan apapun amal soleh dia tidak akan abaikan. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasul SAW, ittaqullah walau bitamrin. Dalam hadis lain, walau bisyiqqit tamr. Bertakwalah kamu kepada Allah. Walaupun hanya dengan sepotong kurma. Sekurma dibagi dua, sepotong itu syiqqit tamr. Bertakwalah kamu kepada Allah walaupun dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Enteng, ringan, dalam benak kita, ini mah pahalanya enggak seberapa. Dalam pandangan orang yang muraqabah, ini gede banget. Ingat, balasan di surga serendah-rendah balasan ratusan kali lipat dibanding tempat terindah di dunia. Dan ini terlihat dari hadis ketika ada orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Dia seorang muslim yang dosanya terbanyak, terbesar, masuk dulu ke dalam neraka. Orang semua sudah ke surga, yang dosa-dosanya hanya sedikit, ke nerakanya sebentar, masuk ke dalam surga. Sudah terakhir ini nih yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Paling akhir keluarnya dari api neraka. Dia dapati surga sudah penuh. Lalu dia bilang kepada Allah, ya Allah, tidak ada tempat untukku di surga. Kata Allah, maukah aku berikan kepada kamu istana di surga semegah istana termegah di dunia. Kita belum tahu istana termegah di dunia itu kayak gimana, ya enggak? Entah istana raja siapa dan entah di zaman kapan. Mungkin beberapa puluh tahun yang akan datang ada yang lebih megah lagi. Kita enggak kebayang. Maka orang itu menyatakan, mengatakan, tastahzi bi ya Rabbi wa anta rabbul alamin. Apa engkau bercanda mengolok-olok aku, ngaherian kata orang Sunda, padahal engkau penguasa semesta alam. Jadi ini orang yang baru keluar dari api neraka dan menjadi orang terakhir dari keluar dari api neraka di kalangan kaum muslimin, diberi istana termegah di dunia, akan diberikan di surga nanti. Itu dianggap Allah bercanda dengan dia. Karena mustahil lah orang seperti saya dikasih semegah itu. Kata Allah, aku kasih 2 kali lipat. Apa engkau ridho? Raditu ya Rabbi. Aku ridho. Aku kasih 3 kali lipat, 4 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Cukup ya Allah. Sampai 100 kali lipat. Ini bagi orang yang paling akhir masuknya ke dalam surga. Apalagi kalau paling awal. Apalagi kalau yang tidak ke neraka dulu. Balasan yang Allah berikan luar biasa. Maka sekecil-kecil pahala akan agung dalam pandangan orang yang memiliki sifat muraqabah. Sekecil-kecil, seenteng-enteng amalan akan dianggap amalan yang luar biasa. Sebaliknya, sekecil-kecil dosa akan dianggap sebagai sesuatu yang sangat dahsyat menghancurkan dirinya. Andai dosa terkecil dibalas dengan azab teringan di akhirat, di neraka, kita sering mendengar azab teringan di akhirat itu kayak apa? Dikasih sepasang sendal dari api neraka yang ketika dipakai di telapak kakinya otaknya mendidih. Waliyadzubillah. Itu yang paling enteng. Anggap saja dosa terkecil itu azabnya kayak gitu.
Mau? Na'udzubillah. Oleh karena itu, sekecil apapun dosa akan dianggap besar, dan seenteng apapun amalan akan dianggap agung. Ini bagi orang yang memiliki sifat muraqabah. Salah satunya apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis kursi tentang saum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan yang dilakukan oleh ibnu Adam itu bagi dirinya. Illa saum, kecuali saum. Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena saum itu dilakukan oleh si hamba karena aku. Maka aku yang langsung membalasnya. Kenapa saum disebut karena aku? Karena boleh dikatakan saum lahir dari muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Kalau hanya ingin diapresiasi atau diketahui oleh manusia saja, dia bisa makan minum ketika tak ada orang yang melihat. Di rumah sendirian, nggak ada orang, nggak ada anak-anak, nggak ada pasangan suami atau istri, nggak ada tetangga, bisa minum. Masuk ke kamar, kunci, minum, makan sepuasnya. Keluar kamar pura-pura saum lagi, kan gitu. Kita sendirian di kamar, ada air minuman, ada makanan, kita sedang saum, berani nggak buka? Walaupun hanya satu suapan kecil, satu gigitan kecil, nggak berani. Kenapa? Karena yakin Allah mengawasi. Makanya dikatakan fa innahu li, siam itu untukku. Untuk Allah, karena untuk Allah wa ana ajzi bihi. Aku yang akan langsung membalasnya. Berkata muallif, wa hadza bayanun li'idhami fadlihi wa kathrati thawabi. Li'anna al-karima idza akhbara bi annahu yatawalla bi nafsihi al-jaza iqtada idhama qadri al-jaza wa sa'at al-'ata'. إذ لم يحده بحد معين كما في الحال في كثير من فضائل الأعمال. Kata Imam Ibnu Qayyim, kenapa Allah katakan saum untukku dan aku yang langsung akan membalasnya? Ini menjelaskan agungnya pahala saum dan banyaknya balasan bagi saum. Karena Al-Karim, yaitu Allah Azza wa Jalla, bila dia mengatakan aku langsung yang akan membalasnya, ini mengandung makna besarnya dan banyaknya pahala yang Allah akan berikan tanpa dibatasi dengan jumlah angka tertentu. Kalau amalan lain kan Allah sering menyebut angka. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, aku balas 10 kali lipat. Siapa yang infak di jalan Allah, aku balas 700 kali lipat. Menyebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat atau berlipat-lipat. Adapun untuk saum tidak. Oleh karena itu Allah berfirman tentang orang yang sabar dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Aku akan memberikan balasan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Artinya tanpa hisab itu tanpa menyebut angka, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ini bagi orang yang sabar. Saum adalah wujud nyata seluruh jenis kesabaran. Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, artinya istiqomah, terus-terusan itu perintah dilaksanakan walaupun banyak godaan, banyak halangan, banyak gangguan, terus tidak pernah berhenti. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat.
Artinya istiqomah, menjauhi maksiat walaupun banyak rayuan, godaan, ajakan melakukan kemaksiatan itu, tetap dia jauhi. Padahal nyaris hampir semua kemaksiatan menyenangkan. Walaupun harus bayar, harus capek, lelah gitu ya, resikonya gede, laku itu kemaksiatan. Tapi dia jauhi tetap kemaksiatan, sabar. Yang ketiga, sabar di dalam menahan penderitaan karena takdir Allah yang buruk kepada orang itu. Sabar ketika memperoleh musibah dan seterusnya. Ini 3 jenis kesabaran. 3-tiganya ada dalam saum. Di dalam saum kita sabar dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah selama saum, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat, dan ada penderitaan lapar, haus, lemas dan yang sejenisnya kita tahan dalam waktu tertentu, cuma 13,5 jam kalau di Indonesia. Nah, maka berkata Imam Ibnu Qayyim, fas-saumu minas sabr. Fa hadha as-saimu la yamna'uhu minal fitr illa muraqabatullahi azza wa jalla. Saum termasuk jenis kesabaran. Tidak ada yang menahan orang saum untuk berbuka di siang hari, untuk makan, untuk minum, untuk melampiaskan syahwat, kecuali karena sifat muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa tilkal muraqabatu hiya allati dallat ala idami hadzal amal wa athbarat hadzal jazaa al mawfur. Oleh karena itulah maka muraqabah inilah yang menjadi penyebab dilipat gandakannya amal pahala. Saum itu kenapa pahalanya banyak? Karena lahir dari muraqabah. Berdasarkan hal itulah maka semua amal soleh yang lahir dari hasil muraqabah pasti pahalanya besar. Walaupun amalannya enteng dan kecil, karena berkualitasnya itu amalan. Coba perhatikan. Ada satu amalan enteng ringan, hukumnya sunnah tapi ghair muakkadah. Ghair muakkadah itu tidak ditekankan, sunnah tidak ditekankan. Salah satu contohnya katakanlah sholat syukrul wudu. Jarang kan orang setelah berwudu lalu sholat syukrul wudu. Ada beberapa orang yang Allah beri hidayah mempertahankan itu. Ini sunnah ghair muakkadah. Tapi ada tapinya, kalau dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya pahalanya besar. Dan kesungguh-sungguhan ini lahir dari muraqabah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin." Dalam riwayat lain, "Ma min 'abdin yatawaddu fa ahsana wudu'ahu fa qama fa shalla rak'atain." Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu dan membaguskan wudunya lalu dia sholat 2 rakaat. Disebut lam yuhaddits fi nafsihi syai'. Tidak terbersit sesuatu pun dalam hatinya fihima di 2 rakaat tersebut. Illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib surga baginya. 2 rakaat. Kenapa amalannya surga? Karena dia khusyuk. Dalam riwayat lain, wa yuqbilu ilallahi biwajhi wa qalbihi. Dia fokus kepada Allah dengan wajah dan hatinya. Maka akan digugurkan semua dosanya sehingga dia taubahnya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. 2 hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini salat yang enteng tapi pahalanya luar biasa, terhapus seluruh dosa, wajib surga. Tapi coba ada
amalan yang agung luar biasa, rukun Islam, yaitu sholat fardu yang 5 waktu. Tapi tidak ada muraqabah di dalam hatinya. Dia tidak khusyuk atau riya. Apa balasan yang Allah berikan? Fawailul lil musallin. Ini sholat fardu nih yang 5 waktu. Celaka tuh orang yang sholat fardu yang 5 waktu. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sahur, tidak khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang riya. Ini muraqabah. Tidak ada muraqabah. Yang tadi ada muraqabah. Mana yang lebih utama, sholat fardu atau sunnah syukur wudu? Tentu saja sholat fardu. Tapi sholat fardu dilakukan tanpa muraqabah terancam neraka. Sholat sunnah ghair muakkadah yang disertai dengan muraqabah menggugurkan seluruh dosa seperti bayi lagi dan diwajibkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, semua amalan yang lahir dari sifat muraqabah akan menyebabkan pahalanya jauh lebih besar daripada yang tanpa muraqabah, walaupun amalannya enteng. Makanya seperti tadi, ittaqullah walau bisyikit tamar. Bertakwalah kamu kepada Allah walaupun hanya dengan bersedekah dengan sebelah kurma, sepotong kurma. Jangan dilihat kecilnya amalan, tapi lihat untuk siapa kita beramal amalan tersebut. Jangan dilihat kecilnya dosa ketika bermaksiat, tapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan dosa itu. Inilah buah muraqabah yang kelima. Keenam, buah muraqabah yang keenam adalah terkuatkannya seluruh amalan hati dalam diri orang itu. Muraqabah itu fondasi atau sumber seluruh amalan hati. Amalan hati itu mahabbah, khauf, khasyah, raja, isti'anah, tawakal, ikhlas, al-haya, dan seterusnya. Itu yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Kita pernah membahas kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, 18 jenis amalan hati. Amalan hati jauh lebih penting daripada amalan anggota badan. Seluruh amalan hati terkuatkan dengan muraqabah. Seluruh amalan hati lahir dari muraqabah. Kenapa seorang takut kepada Allah? Sehingga memelihara seluruh anggota badan dari dosa dan maksiat, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa seseorang berharap kepada Allah? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Terus begitu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan poin ini, yang beliau terangkan dalam kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, sababuha istila'u muraqabatil 'abdi li rabbih hatta ka'annahu yarah, wa kullama istaddat hadhihi al-muraqabah awjabat lahu min al-haya was-sakinah wal-mahabbah wal-khudu' wal-khushu' wal-khawf wal-raja ma la yahsulu biduniha. Fal-muraqabatu asasul a'malil qalbiyati kulliha wa umuduha alladhi qiyamuha bihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, penyebab tertanamnya seluruh amalan hati adalah seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga seolah-olah dia melihat Allah dan dilihat oleh Allah. Semakin kuat muraqabah tertanam dalam dirinya, semakin kuatlah sifat haya dia kepada Allah. Merasa malu
karena selalu diawasi oleh Allah. Wah, banyak kekeliruan, kelalaian, kesalahan, malu tuh. Kita borok, kita aib, kita diketahui oleh orang banyak saja, malunya luar biasa. Dari muraqabah lahir malu, lahir sakinah, ketentraman jiwa, lahir mahabbah, lahir khudu, lahir khusyuk, lahir khauf, roja, yang tidak bisa dihasilkan dengan cara yang lain. Makanya muraqabah adalah fondasi seluruh amal dan penyebab terlaksananya seluruh amalan hati tersebut. Coba perhatikan kata Imam Ibnu Qayyim, wa idza kana al-insan idza khataba dzawil hayat ta'addaba wa harasa alla yabdiru minhu ma yu'akhadhu bihi. Coba bayangkan apabila seseorang berbicara dengan seorang penguasa. Katakanlah wali kota, gubernur, menteri, atau bahkan presiden, bahkan raja. Apa yang dilakukan oleh rakyat jelata di hadapan penguasa? Dia pasti berpenampilan semaksimal dia bisa. Dari mulai berpakaian, rambut, ekspresi. Kalau berbicara pasti akan tertata. Dia berupaya jangan sampai melakukan, mengatakan, menunjukkan sikap yang menyebabkan dia dihukum. Apalagi kalau pemimpinnya tegas melihat ada yang tidak layak melakukan hal yang tidak layak di hadapan, langsung ditegur. Pernah nggak ada presiden di Indonesia? Ketika beliau berpidato, ada menterinya yang ngobrol, langsung kan ditegur. Takut menterinya tuh. Pernah nggak ada panglima ABRI di kita? Waktu musim pandemi, ada Zoom meeting. Ternyata dilihat salah satu di antara perwira bawahannya ada yang lagi main HP, lalu ditegur. Ya. Melihat itu seluruh anak buahnya ketika berjumpa dengan bosnya pasti berhati-hati dalam bersikap. Ada yang ketika pidato yang tidur langsung ditegur, suruh keluar cuci muka, diomeli, kan gitu ya? Itu manusia. Bagus itu. Apa akibatnya? Akibatnya anak buahnya ketika menyimak pidato bosnya akan fokus. Ngantuk pun pasti ditahan. Kadang-kadang gatal pun ditahan, tidak digaruk. Nafas pun diatur agar tidak bunyi gitu. Itu kepada sesama manusia. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa kaifa idza istahdara nadhar Allah ilaihi wa kitabatul malaikah wa annahum yashahiduna amalahu. Sekarang bagaimana kalau seseorang merasa meyakini diawasi oleh Allah? Para malaikat pencatat tidak pernah lepas menatap dirinya setiap detik. Mereka menyaksikan amalan, baik amal lahir bahkan juga hatinya. Makanya dari hal itu pasti orang itu akan beradab, bersikap dengan sebaik-baik sikap. Muncul rasa malu, muncul rasa takut, muncul rasa khawatir kalau dalam dirinya ada hal yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Maka terkuatkanlah khauf, terkuatkanlah khasyah, terkuatkanlah khudu, khusyuk dan yang sejenisnya karena muraqabah. Ada orang-orang para ulama yang memiliki sikap muraqabah yang sangat viral di kalangan umatnya zaman dahulu. Ditanya tuh, apa resepnya bisa sampai seperti itu? Alama banaita amraka fit tawakkul. Bagaimana cara engkau membangun sikap tawakal dalam semua urusanmu?
Dia menjawab, ala arba'i khilal. Kita membangun seluruh amalan dan sikap kita di atas 4 fondasi. Apa saja keempat fondasi itu? Pertama, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi. Pertama, aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Maka apa yang diambil oleh orang lain dari diri kita berarti bukan rizki kita tuh. Kalau itu rizki kita nggak akan bisa diambil. Allah sudah catatkan rizki setiap orang. Apapun bentuk rizki itu, uang, makanan. Umpamanya kita hari Senin atau Kamis saum gitu ya. Sebelum maghrib itu sudah masak, nyiapkan gitu. Pas maghrib azan mencicipi sesuap dosu enak simpan ke masjid. Sholat. Pulang sholat sudah terbayang enak, pas datang sudah kosong nggak ada. Kemana? Mungkin dimakan oleh istrinya, oleh anaknya, atau oleh kucing mungkin saja. Kalau kucing akan habis. Anaknya mungkin, atau siapa orangnya. Itu bukan rezekinya. Itu rezeki orang yang makan makanan itu. Walaupun kita yang bikin. Apalagi umpamanya benda-benda yang lain, mobil kayak rumah kayak tanah kayak uang ratusan juta bahkan miliaran ditipu orang, diambil orang, digondol orang, dimakan oleh orang. Berarti itu bukan rezeki kita, sudah Allah yang ngatur semuanya itu. Pertama, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi. Aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain. Falastu ahtammu lahu, maka aku tidak lagi peduli terhadap rizki-rizki yang hilang dari diriku. Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha wa dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa dirimu kecuali semua itu sudah tercatat di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah catatkan, sudah Allah takdirkan. Dan itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah jelaskan begitu? Likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, tidak sedih terhadap apa yang lepas dari diri kalian, yang luput dari diri kalian. Mungkin di antara hadirin ada yang pernah kehilangan uang kayak tanah kayak mobil kayak rumah kayak atau jabatan, pangkat, popularitas. Itu hilang dari diri, ditipu orang, direbut orang secara jahat, secara zalim ada, ya. Jangan terlalu putus asa. Itu semua sudah Allah catatkan. Pasti akan kita alami. Kullu ma sya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, Allah takdirkan pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin terjadi. Jangan putus asa atas apa yang hilang dari diri kita, jangan terlalu bangga atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu bukan hasil jerih payah kita, tapi itu pemberian Allah kepada kita. Jadi prinsip yang pertama, aku tahu, aku yakin rizkiku nggak dimakan orang, maka aku nggak peduli lagi terhadap rizki yang hilang dari diriku. Kedua, wa alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana mashghulun bihi. Aku tahu bahwa amal-amal yang harus aku lakukan tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, tidak bisa diwakilkan. Maka aku fokus menyibukkan diri dengan amalku. Nggak perlu sibuk dengan amalan orang lain lalu memberikan komen baik yang baik atau yang buruk, terlebih komennya selalu negatif. Yang buruk memang diburuk-burukan, yang bagus dijelek-jelekan juga. Gitu aja bangga, gitu aja kok. Kayak gitu.
Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, wa alimtu annal mauta ya'tini baghtata fa ana ubadiruhu. Aku tahu bahwa kematian pasti akan mendatangiku secara mendadak. Maka aku selalu mempersiapkan diri menghadapinya. Tahu enggak? Setiap orang yang mati, kapanpun dia mati, dia sama sekali tidak menyangka saat itu dia akan mati. Enggak. Orang yang mati hari ini enggak akan nyangka bahwa hari ini dia mati. Makanya dia berjanji dan nyusun planning besok, lusa, minggu depan, bulan depan, setahun kemudian. Kan gitu. Dia enggak nyangka hari ini akan mati. Maka janji dengan orang, nanti kita akan bertemu hari anu ya, jam anu di anu. Kita akan melakukan ini. Planningnya, rencananya, programnya begini, berapa tahun yang akan datang. Mati. Kematian menurut dia datang mendadak tanpa persiapan. Maka kematian tidak menunggu persiapan kita. Siap atau tidak, ajal tiba, mau tidak mau, kita harus mengalaminya. Menyadari hal ini, aku selalu mempersiapkan diri setiap saat menghadapi kematian. Karena mati tidak ditentukan karena penyakit, karena umur, tapi ajal yang Allah tetapkan. Betapa banyak orang yang sakit-sakitan puluhan tahun gak mati-mati juga. Betapa banyaknya orang yang segar bugar, masih muda, sehat, mati mendadak. Mungkin tabrakan, kecelakaan, dibunuh orang, peluru nyasar, macam-macam, tidak diduga. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, wa alimtu anni bi'ainillahi fi kulli hal fa ana mustahin minhu. Aku tahu bahwa pandangan Allah selalu tertuju kepadaku. Pengawasan Allah selalu melekat pada diriku dalam segala keadaan, maka aku selalu merasa malu terhadapnya. 4 prinsip melahirkan 4 karakter yang bagus. Dia tidak peduli terhadap harta yang hilang. Dia selalu sibuk beramal dengan amalan-amalan untuk dirinya. Dia selalu mempersiapkan menghadapi kematian, dan dia selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang menyebabkan ulama-ulama ini begitu menguat seluruh amalan hati dalam dirinya. Cintanya, khaufnya, rojaknya, ikhlasnya, tawakalnya, khudu' dan khusyunya, semua kepada Allah begitu kuat. Itu lahir salah satunya dari muraqabah. Jadi buah yang keenam dari muraqabah adalah terkuatkannya seluruh amalan hati. Ketujuh, buah ketujuh akan melahirkan benarnya firasah. Firasat. Firasat ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Firasat ini. Firasat itu adalah dugaan kuat tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik yang menimpa dirinya atau menimpa orang lain, itu firasat. Tapi hanya dalam hati, tidak terucapkan. Dan seringkali ada orang yang firasatnya selalu benar. Salah satu penyebab lahirnya firasat adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 29 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kamu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, furqan ini adalah sesuatu yang bisa membedakan antara hak dan batil, dan itu ilmu. Maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gampangkan, Allah mudahkan dia memahami ilmu.
Makanya penuntut ilmu nggak boleh melepaskan dirinya dari ketakwaan. Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Tulabul ilm, para penuntut ilmu adalah orang yang harus rajin ibadah. Tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Dia harus menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat penghalang kecerdasan kita, daya hafal kita, daya analisa kita. Begitu tuh. Jadi dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal furqan yashmulul firasah. Furqan mencakup juga firasat. Makanya sebuah hadis ini dhaif. Kejelasan kedhaifannya dijelaskan di antaranya oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Tapi isinya benar, bagus. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu dengan firasatnya orang mukmin, karena sungguhnya dia melihat dengan pandangan Allah. Hadis ini dhaif. Tapi sejalan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang tanda-tanda cinta Allah kepada hamba. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Ini salah satu wujud buah dari kecintaan Allah kepada seorang hamba, karena hamba itu taqarrub terus, lahir firasah. Jadi firasat lahir karena takwa, dan salah satu wujud dari ketakwaan adalah firasat. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kitab ini juga sudah kita bahas waktu i'tikaf beberapa tahun yang lalu. Kata beliau, wa innama taqwa firasatul abdi kullama qawiyat muraqabatuhu wa taqwahu lillahi azza wa jalla. Wa dzalika annahu idza sahha sulukul abdi fi sayrihi ila rabbih wa safa qalbuhu fa in nadhara ainul qalbi la yakadu yukhti wa ainul qalbi hiya al-basirah allati yufariqu biha bainal haqqi wal batil. Hanyalah firasat seorang hamba menguat kalau menguat ketakwaan dan muraqabah dia kepada Allah. Karena apabila amalan seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah itu benar, dalam rangka taqarrub mendekatkan kepada Allah dengan cara yang benar, fardu kalaku sunnah kalampah tadi, hatinya akan bersih. Maka pandangan hatinya nyaris tidak akan pernah salah. Pandangan hati ini basirah, dan inilah yang disebut dengan firasat yang bisa membedakan antara hak dan batil. Maka berkata seorang ulama yang diketahui firasatnya nyaris tidak pernah salah, namanya Syah bin Syuja'. Coba perhatikan. Beliau berkata demikian hasil dari pengalamannya. Hasil penelaahan nas ayat Quran dan pengamalan terhadap Al-Quran dan hadis tersebut. Berkata Syekh bin Syuja' Al-Kirmani, man ammarahu zahira bittiba'i sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa kaffa nafsahu anis syahawah wa ghadda basarahu anil maharim wa
wa'tadda aklal halal lam tukhti lahu firasatuhu. Coba bayangkan. Perhatikan, siapa orang yang, poin pertama, siapa orang yang memakmurkan amalan zahirnya dengan mengikuti sunnah. Semua amalan kita keseharian mengikuti sunnah. Karena apa? Karena amalan harian kita adalah media penerapan sunnah Nabi SAW. Itulah salah satu hikmah kenapa Rasul yang diutus itu dari bangsa manusia. Agar manusia bisa mengikutinya. Mau tidur ada sunnah Nabi di sana. Kalau mimpi buruk, mimpi baik ada sunnah Nabi SAW yang diterapkan di sana. Kalau bangun tidur ada sunnah beliau. Makan minum ada sunnah beliau. Masuk keluar WC ada sunnah beliau yang diterapkan di sana. Pakai sendal, pakai kaos kaki, pakai sepatu ada sunnah Nabi. Ada doanya, ada zikirnya. Mau pakai celana, pakai pakaian ada sunnah. Buka juga begitu. Keluar masuk rumah, keluar masuk pasar, naik turun kendaraan, keluar masuk masjid. Semuanya ada sunnah Nabi yang diterapkan. Coba terapkan oleh kita. Siapa orang yang memakmurkan aspek zahirnya dengan mengikuti sunnah? Itu pertama tuh. Kedua, wa batinahu bidawamil muraqabah, dan batinnya selalu muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ingat isi pikiran kita, isi hati kita, bisikan hati kita. Allah tahu, Allah lihat. Para malaikat juga tahu dan mencatatkan itu. Dua, muraqabah. Ketiga, wa kafa nafsahu an syahwat, dia tahan dirinya dari syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu keinginan untuk menikmati dan memiliki sesuatu dari kehidupan dunia. Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap makanan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, lawan jenis, begitu tuh. Tahan, jangan diumbar. Jangan dilampiaskan secara berlebih walaupun halal secara syar'i. Makanan halal tapi sampai kemerdekaan. Sampai susah bergerak saking penuhnya. Tidur halal tapi seharian tidur terus gitu ya. Tertawa halal, tapi setiap ngobrol ketawa ngakak, itu nggak bagus. Proporsional. Apalagi yang haram, tahan diri dari hal itu. Itu yang ketiga. Keempat, wa ghadda basaruhu anil maharib, menahan pandangannya dari semua yang haram. Kalau dulu menahan pandangan hanya wajib di luar rumah. Di dalam rumah nggak ada yang haram untuk dipandang. Di luar baru banyak. Sekarang mah menyendiri di WC, di kamar tidur menyendiri, wajib tundukkan pandangan. Dari apa? Ya dari hal yang Allah haramkan. Kan bisa melalui HP. Di WC ada orang ke WC bawa HP? Ada. Selama di WC itu browsing terus. Sebelum beres artikel yang dibaca belum beranjak tuh sampai kesemutan. Tahan pandangan kita dari yang haram. Itu poin yang keempat. Kelima, wa'tadda aklal halal, membiasakan memakan yang halal, baik halal dzati maupun halal kasabi. Halal yang dzati itu ya benda yang kita konsumsi, makanan minuman yang kita konsumsi halal dzatnya. Kalau yang haram ya yang Allah haramkan seperti daging babi, darah, bangkai, seperti itu yang tidak disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu halal dzati. Kalau halal kasabi ya zatnya halal, cara memperolehnya halal. Kalau umpamanya daging ayam halal tapi nyolong, haram secara kasabi.
bukan zatnya, bukan daging ayamnya haram, tapi cara memperolehnya. Konsumsi barang-barang yang halal. Siapa orang yang membiasakan 5 hal tadi, lam tukhti lahu firasatu, maka tidak akan salah firasatnya. 5 nih, coba siapa yang ingin firasatnya selalu benar, lakukan 5. Pertama adalah mengikuti sunnah. Kedua, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketiga, tahan diri kita dari syahwat kita. Keempat, tundukkan pandangan. Yang kelimanya, makan makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan salah. Firasat lahir dari 5 ini, salah satunya adalah muraqabah. Inilah buah muraqabah yang ke-7. Ke-8, itharu ma anzalallah wa ta'zimu ma azzamallah wa tasghiru ma sagharallah. Buah dari ke-8. Buah ke-8 dari muraqabah adalah dia akan selalu menomorsatukan syariat Allah. Bukan hawa nafsu, keinginan, ambisi dan obsesi duniawi, enggak. Tapi syariat Allah selalu nomor 1, didahulukan. Kalau ternyata semua keinginan kita, obsesi kita, cita-cita kita menyimpang, maka cita-cita kita yang dirubah. Dan dia akan mengagungkan apa yang Allah agungkan, menganggap remeh, menganggap enteng, hina apa yang Allah hinakan. Dunia dan isinya hina di dalam pandangan Allah. Oleh Nabi SAW, dunia diumpamakan bangkai binatang. Dunia diumpamakan kotoran manusia. Dunia itu tidak lebih mahal daripada sehelai sayap seekor nyamuk. Ini dunia. Dia akan menganggap rendah terhadap dunia. Kalau dia menghadap rendah terhadap dunia, apa yang terjadi? Dunia akan mengejar dia. Berkata Rasulullah SAW, man kanat akhiratu hammahu. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita hidupnya, maka ada beberapa balasan. Salah satunya adalah dia akan menghinakan dunia. Dan dunia akan mengejarnya dalam bentuk, dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Gak perlu dunia bagi dirinya. Kecuali sebatas yang bisa dia jadikan bekal untuk kehidupan akhirat. Nah, berkata Dhunnun rahimahullah, salasatun min a'malil muraqabah. Ada 3 perkara yang termasuk amalan muraqabah. 3 bukti bahwa orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Apa pertama? Itharu ma anzalallah. Dia akan lebih mengutamakan apa yang Allah turunkan, syariat Allah. Kedua, wa ta'zimu ma 'azzamallah, dia akan mengagungkan apa yang Allah anggap agung. Seluruh iman, amal soleh, amal yang Allah perintahkan Allah agung, sekecil apapun dia. Dan yang ketiganya adalah tasghiru ma sagharallah, dia akan menganggap kecil apa yang Allah anggap kecil. Inilah buah yang ke-8. Buah terakhir atau yang ke-9 dari muraqabah adalah hifdzul anfas wal awqat. Orang yang muraqabah akan memelihara nafasnya dan waktunya. Maknanya setiap hembusan nafasnya, desiran darahnya, degupan jantungnya, dia akan jaga jangan sampai sia-sia. Tapi harus melahirkan keuntungan baik dunia ataupun akhirat. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, fa idza arafa al-insan anna rabbahu yanzuru ilayhi wa yaktubu kulla syai'in yasdaru anhu fala yudayya lahdatan bi'abathin. Apabila seseorang mengetahui bahwa Allah selalu memandang kepadanya,
dan menuliskan semua yang dilakukan dan diucapkannya, maka dia tidak akan menyia-nyiakan walaupun 1 detik dari kehidupannya dengan perkara yang sia-sia. Berkata Al-Hasan, Ibna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kamu ini adalah kumpulan hari-hari. Setiap kali berlalu 1 hari dari kehidupanmu, berarti hilanglah sebagian dari dirimu. Berkata Al-Junaid, man tahaqqaqa fil muraqabah khafa ala fawati lahzatin min rabbih la ghair. Siapa orang yang benar-benar menerapkan muraqabah, benar-benar merasa diawasi oleh Allah, dia khawatir ada waktu berlalu tanpa memetik ridho Allah dari kehidupannya. Inilah 9 buah muraqabah. Ya, selesai sudah penjelasan tentang hal ini. Insyaallah di hari Kamis yang akan datang kita akan menjelaskan beberapa sikap contoh para ulama yang memiliki sifat muraqabah. Kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz, kru tarbiyah sunnah, jamaah dan kaum muslimin semuanya. Amin. Afan Ustaz, mohon nasihat atau motivasi agar bisa selalu sholat di masjid, terutama jarak masjid jauh dari rumah, walaupun bisa ditempuh oleh kendaraan tapi masih selalu merasa malas. Pertama, yakini hukum wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Pahalanya besar, 27 derajat dibanding sholat sendirian di rumah. Jangan diremeh, cuma 27. Tadi sudah diterangkan, sekecil-kecil amal soleh yang dibalas oleh Allah di surga, sekecil-kecil balasan di surga 100 kali lipat istana termegah di dunia. Jangan anggap kecil. Apalagi sholat berjamaah, pahalanya luar biasa besar. Kedua, ada ancaman azab bagi orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Banyak, baik di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat. Ayat dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Ayat ini mengisyaratkan Allah punya betis. Ya, Allah yang menyatakan yauma yukshafu an saqin. Tapi betis Allah tidak sama dengan betis seluruh makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Jangankan Allah dengan makhluk ya dengan makhluk aja punya betisnya beda. Betis manusia relatif sama semua. Coba bandingkan dengan betis ayam, dengan betis macan, dengan betis congcorang apa namanya? Apa congcorang bahasa Indonesianya? Mantis, belalang. Baik ukuran, fungsi ataupun bahan macam-macam. Itu orang dengan sesama makhluk, apalagi dengan khalik. Laisa kamitslihi syai'un. Yauma yukshafu an saqin. Saat itu Allah menyingkapkan betisnya di ayat. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia diperintahkan, dipanggil untuk sujud, fala yastati'un, tapi mereka tidak mampu melakukan. Ingin sujud tapi tidak mampu.
Siapa mereka? Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatus Sholatil Jamaah menukil beberapa pendapat para sahabat dan para ulama. Orang yang begitu adalah salah satu orang yang tidak mau berjamaah sholat di masjid tanpa uzur. Mereka ingin sujud tapi tidak mampu. Kenapa? Karena di dunia mereka mampu sujud tapi tidak mau sujud berjamaah di masjid dengan imam. Ini salah satu di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Memang ikhtilaf, tapi jumhur ulama menyatakan wajib sholat berjamaah di masjid tanpa uzur karena banyaknya ayat dan hadis yang isinya mengancam ancaman azab bagi yang tidak menunaikan. Sampai-sampai para ulama itu memantau perkembangan anaknya yang sekolah, belajar di kota lain. Perhatikan sholatnya, akhlaknya, semua amal-amalan. Dia kirim utusan memata-matai. Suatu saat utusannya ini memberi kabar anaknya sekali masbuk sholat berjamaah. Dia berjamaah tapi masbuk. Bapaknya kecewa. Lihat apa penyebabnya? Ternyata rambutnya gondrong. Jadi pas wudhu dia nyisir rambut agak lama gitu sampai terlambat sholat berjamaah. Itu penyebab. Apa kata bapaknya? Gunduli dia, digunduli. Nggak mau ada sesuatu pun yang bisa menghalangi sholat berjamaah di awal waktu di masjid bersama imam. Ya. Jadi pertahankan sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Juga mohon nasihat agar tidak cinta dunia. Jangan cinta dunia, saya nasihatkan. Cintai akhirat. Siapa orang yang mencintai akhirat, apa yang terjadi? Hatinya akan qanaah, dadanya akan lapang, dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Kalau ingin menggapai dunia, abaikan dunia, kejar akhirat, dunia akan mengejar. Saya terlahir dari hasil hubungan yang dilarang dan baru mengetahui setelah usia sekitar 24 tahun. Di usia 22 tahun, alhamdulillah Ar-Razzaq memberi rizki untuk saya membeli rumah yang saya beli untuk orang tua. Di waktu yang hampir bersamaan qadarullah ayah saya meninggal. Allah yarham. Dan rumah itu diisi oleh ibu dan adik perempuan saya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana status rumah tersebut. Yang qadarullah baru saya ketahui bahwa anak dari hasil zina itu tidak mendapatkan hak waris. Apakah saya tidak mendapatkan hak waris sama sekali dari rumah tersebut? Rumah itu kan dibeli dari si orang ini. Alhamdulillah Ar-Razzaq memberi rezeki untuk saya membeli rumah. Berarti rumah itu milik si penanya ini, bukan milik orang tuanya. Jadi kalau orang tua meninggal ya itu milik dia. Kecuali kalau dia hadiahkan, Pak, Bu, ini rumah saya hadiahkan. Mungkin ke ibu, mungkin ke bapak, mungkin kedua-duanya dengan 50-50, 50% untuk ayah, 50% untuk ibu. Nah, ayah meninggal berarti setengah dari rumah itu milik ayah. Kalau sudah dihadiahkan. Ketika ayah meninggal, maka rumah itu setengahnya menjadi warisan, setengahnya masih milik ibu. 1/8 dari setengah rumah itu ke ibunya, 7/8 milik anak-anaknya. Dengan perbandingan 1:2 antara laki dan perempuan. Kalau nanti ibu juga meninggal, jadi warisan kepada dia dan saudara-saudaranya. Ya. Nah,
Ya, tapi karena dia ini anak yang bukan anak yang sah hasil zina, maka dia tidak memperoleh warisan dari orang tuanya. Kalau rumah tadi sudah dihadiahkan, ya sudah, sabar saja. Dia dapat pahala dari menghadiahkan rumah ke orang tuanya. Dia tidak dapat warisan, nggak masalah. Ingat, rizki Allah yang nanggung. Tadi sudah diterangkan, kalau yang bukan hak kita pasti tidak akan kita miliki. Rizki kita tidak akan direbut oleh orang lain. Tapi lihat dari cerita ini, tadi dikatakan dia yang membeli rumah berarti milik dia, bukan milik ayah ibunya. Ayah ibunya boleh tinggal di sana. Ya. Jadi kalau dihadiahkan berarti sudah milik orang tuanya dan dia nggak dapat warisan. Tapi kalau tidak dihadiahkan, hanya silakan tinggal di sini. Hak guna pakai gitu ya. Tapi hak kepemilikan masih milik dia, berarti itu milik dia. Kalau sudah dihadiahkan berarti milik orang tua dan menjadi warisan dan dia nggak dapat warisan. Ustaz, rizki atau harta yang luput dari kita bukan rizki kita. Bagaimana dengan orang yang dihutangi lalu yang berhutang sampai mati tidak membayar? Ada gak balasan di akhirat? Ada. Bukankah itu hak kita yang diambil oleh orang yang berhutang? Akan kembali ke kita. Nanti dibayarnya dengan pahala. Pahala yang dimiliki oleh orang itu diambil, diberikan kepada kita sebagai pembayaran atas hutang yang pernah dia lakukan dan tidak terbayar di dunia. Jangan anggap enteng hutangnya. Tunaikan, selesaikan di dunia sebelum meninggal. Di beberapa konten Instagram saya melihat ada yang bahas amalan pembebas hutang dan memperlancar rizki, yaitu mengamalkan sholawat munjiat. Pertanyaan, bagaimana hukum mengamalkan sholawat munjiat tersebut? Banyak orang yang mengiming-imingi kaum muslimin untuk beribadah dan beramal soleh dengan iming-iming dunia. Itu bagian dari syirik, walaupun syirik kecil. Kita sudah menjelaskan dalam kitab Tauhid. Salah satu kerusakan tauhid adalah mengamalkan amalan akhirat dengan niat dunia. Jadi siapa yang mengamalkan wirid ini, zikir ini, sholawat ini sekian kali, rizkinya akan lancar, jodohnya akan cepat dapat, karirnya akan naik. Jadi mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming dunia, menuntun orang untuk tidak ikhlas dalam beramal. Keliru, itu yang pertama. Kedua, salawat diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Diperintahkan. Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Diperintah. Tapi gimana salawatnya? Salawat yang diajarkan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, innallaha amarona an nusalli alaik. Fa kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, Allah merintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi SAW, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Nah itu ditinggalkan lalu dikarang-karang salawat bikinan orang. Ada salawat munfarijah, salawat kamilah, salawat nariyah. Itu beberapa nama dari salawat, dari satu salawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu lahirnya abad keempat Hijriah, bukan dari Nabi SAW. Orang Maroko yang bikin.
Lalu dikarang-karang siapa orang yang baca ini sekian ribu kali akan begini, dan terbukti testimoninya banyak. Zaman sekarang kita melihat banyak orang yang memberikan testimoni pengalaman menakjubkan atas amalan tertentu, tapi asal lebay, halu dianya. Untuk menunjukkan kepada orang lain, saya itu hebat loh. Saya ini wali Allah loh. Saya membaca salawat begini, tiba-tiba begini. Kalau saya ke toko, lihat barang, saya salawatin. Barang itu jadi milik saya. Saya lihat mobil, saya mau salawatin. Jadi saya punya mobil kayak begitu. Lebay. Testimoni yang dibumbui dengan kedustaan. Dan itu terjadi sejak masa lalu. Pengikutnya banyak sekarang. Akhirnya diyakini oleh orang. Oleh orang awam dari kaum muslimin, lalu dimasukkan ke dalam amalan yang dianggap bagian dari agama ini. Salawatnya bagus, tapi lafaz salawatnya merujuklah kepada yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jangan yang dikarang-karang oleh orang, ya. Apalagi isi konten dari sholawat itu mengandung syirik, menyamakan Nabi SAW dengan Allah Azza wa Jalla dan seterusnya, itu jangan. Maaf, pertanyaan di luar tema. Jadi ibu saya sudah wafat. Sebelum wafat beliau sempat tidak menjalankan saum Ramadan karena sakit. Setelah sakit pun tidak mampu mengqadha. Apakah kami anaknya wajib bayar fidyah? Iya, bayar fidyah. Bukan dibayar dengan saum lagi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyatakan, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Siapa orang yang mati dan dia punya hutang saum, hendaklah dibayarkan oleh walinya. Itu maksudnya saum nadar. Berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum ajmain, bahwa ada seorang wanita datang, ibu saya nazar saum tapi belum dilakukan, sudah mati, bagaimana? Maka bayar saumnya oleh kamu. Itu saum nazar. Adapun untuk saum Ramadan maka bayar fidyah, ya. Tapi kami tidak tahu pasti jumlah hari saum yang ditinggalkan. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau umpamanya diduga kuat beliau itu 20 hari, ya udahlah 20 hari bayar. Atau lebihkan sebulan saja. Kalau ada kelebihan, sedekah. Lebih baik lebih untuk beramal soleh daripada kurang. Bolehkah berjualan makanan di tempat prostitusi, bahkan tempat tinggal pun di situ? Nggak boleh, berarti apa? Berarti mendukung dan merasa teruntungkan dengan adanya prostitusi. Alhamdulillah, karena ada orang-orang yang hidung-hidungnya pada belang di sini, saya jadi makmur. Pas oleh pemerintah ditutup, protes, ya enggak? Dari mana kami makan kalau ini dibubarkan? Diuntungkan dengan perbuatan maksiat, jangan. Tapi rumahnya di sana, pindah, jual, pindah. Nanti kalau azab Allah turun ke tempat itu kita kena, walaupun kita tidak ikut terlibat, ya. Apakah yang dimaksud dengan masa iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya? Masa iddah adalah masa tunggu seorang wanita untuk boleh menikah lagi. Baik suaminya meninggal ataupun dia dicerai. Dia menunggu beberapa waktu sampai dia boleh menikah lagi dengan lelaki lain. Itu masa iddah, ya. Apakah akhwat tersebut boleh keluar rumah selama masa iddah? Tidak boleh, kecuali kalau hal darurat, umpamanya untuk belanja makanan yang bila tidak keluar kelaparan.
Atau mencari nafkah kalau memang suaminya sudah tidak ada, nggak ada yang menafkahi dia, kalau tinggal terus di rumah kelaparan, boleh dia keluar kalau kondisinya darurat. Adapun yang tidak darurat maka tidak boleh. Apakah boleh memisahkan akad nikah dengan resepsi? Boleh saja ya, boleh saja. Tapi sunnahnya langsung akad nikah langsung walimah, biar tidak dua kali riweuh ya. Akad itu riweuh walaupun tidak ada walimah, tetap ada suguhan untuk tamu-tamu terbatas, yaitu walimah ya. Walaupun dengan jumlah yang terbatas, walaupun hanya potong ayam. Nggak potong sih, beli ayam silakan makan orang-orang yang diundang dalam jumlah terbatas. Itu sudah walimah. Nanti ada resepsi lagi, walimah kedua, liur lagi. Mending sekaligus. Apakah ketika seorang terjerumus pada perbuatan dosa itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz? Iya, sudah. Semua yang terjadi baik ibadah, amal soleh ataupun amal salah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ana pernah dengar dari seorang ustadz, kalau kita lagi sholat misal 4 rakaat, di tengah-tengah batal, keluar angin, maka kata ustadz tersebut lanjutkan saja. Na'udzubillah. Iya gitu. Apakah benar? Kalau secara syar'i tidak benar, karena melanjutkan sholat setelah batal itu istihza, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat tanpa wudu dosa besar. Karena apa? Istihza, mengolok-olok Allah azza wa jalla ya. Batalkan, dia keluar. Atau bagaimana? Kalau anak suka dibatalkan dan wudu kembali, iya begitu, masa teruskan, gak sah dia. Kalau tahu dia batal tapi diteruskan, nggak sah. Apalagi karena malu umpamanya. Nggak bunyi sih, cuma aromanya kecium semua. Jadi kalau dia batal langsung keluar, ketahuan, oh si anu ta. Akhirnya untuk menghindari hal itu dia pura-pura sholat sampai salam. Dosa besar. Istihza, mengolok-olok Allah azza wa jalla. Apakah ada dalil yang harus melanjutkan sholat ketika batal? Nggak ada. Coba tanya ke ustaz itu. Kecuali bukan batal. Kalau umpamanya sedang sholat, di tengah-tengah sholat ada yang bilang, itu sajadahnya tadi kena ompol. Baru nggak perlu dibatalkan, geser saja ke tempat yang tidak ada ompol. Lanjutkan sholat. Atau umpamanya ketika sholat, kita tidak menghadap kiblat karena tidak tahu. Namu di rumah orang. Pas dilihat oleh pribumi, oh kiblatnya salah, harusnya ke kiri. Ya, nggak perlu batal, belok aja ke kiri. Menuju ke arah kiblat. Tapi kalau umpamanya batal di tengah jalan keluar angin, orang lain nggak tahu, tapi kita yakin tahu, wah batal. Apalagi ini rakaat terakhir pas tahiyat, aduh malas. Keluar mendesak ditahan, nggak ketahan, meledak. Pasti nggak salam. Mau wudhu lagi, mau sholat lagi, malas 4 rakaat loh. Akhirnya sudah dia teruskan salam, nggak sah sholat. Wajib dia berwudhu lagi dan wajib diulang lagi. Dahulu saya SD umum diwajibkan membeli alat musik, lalu sampai sekarang masih ada di rumah. Apa yang harus saya lakukan? Karena ibu saya melarang membuangnya dengan alasan sayang. Dulu hasil dari nabung. Bolehkah dijual? Kalau dalam bentuk utuh alat musik yang bisa dimainkan lagi oleh orang, maka tidak boleh. Adapun kalau dipreteli lalu bagian-bagian dari alat musik itu bisa dijual, boleh. Tidak dalam bentuk alat musik yang bisa dimainkan kembali. Umpamanya gitar. Kalau dijual utuh pasti dipakai main lagi. Maka kita preteli senarnya satu-satu jual untuk ngurak umpamanya.
kayunya nih untuk kayu bakar atau untuk apa, itu boleh. Tapi kalau dalam bentuk utuh, baik diberikan ataupun dijual, maka tidak boleh. Tapi kalau sudah dipreteli, tidak lagi sebagai alat musik yang utuh, tidak bisa lagi dipakai sebagai alat untuk bermusik, boleh diberikan, boleh dijual. Gitu. Terakhir ya, jika merasa firasat kita benar dan terjadi di hal-hal sehari-hari, apa yang harus dilakukan? Ya bersyukur, tapi jangan pamer. Oh saya mah firasat saya hebat, selalu benar. Tahu nggak kenapa? Saya rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, odoj kalau baca Quran. Nah itu mah nanti ria ya. Ya sudah, bersyukur, jaga hal itu dan jangan dipamerkan ke orang. Bolehkah bayangan-bayangan buruk diucapkan, diceritakan pada orang lain seperti mimpi buruk atau kejadian kecelakaan? Tidak boleh mimpi buruk diceritakan. Kalau seorang bermimpi buruk lalu langsung bangun, hendaklah dia ta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta perlindungan dari keburukan mimpi itu, lalu balikan bantalnya dan rubah posisi tidurnya. Jangan lupa berdoa. Ya, itu adab yang harus kita lakukan ketika kita mimpi buruk dan enggak boleh diceritakan kepada orang lain agar madarat dari mimpi buruk itu tidak menimpa dia. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan ketemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.